Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan praktek mengolah data dengan menggunakan software Smart PLS. Nah, metode analisis datanya adalah PLSM. Nah, jadi contoh kasusnya ini untuk data keuangan. Variabelnya itu ada 4. Ada komisaris independen, ada kepemilikan manajerial, ada ukuran perusahaan. Nah, di sini ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Kemudian ada sustainability report. Nah, ini variabel Y-nya. Jadi kalau kita lihat gambar kerangka penelitiannya itu seperti ini. Di sini ukuran perusahaan sebagai variabel moderasinya. Jadi di sini kita bisa lihat pengaruh. Jadi hipotesis yang mau diuji pengaruh komisaris independen terhadap sustainability report. Itu yang pertama. Hipotesis yang kedua, kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap sustainability report. Hipotesis yang ketiga, apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap sustainability report? Hipotesis yang keempat, apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap sustainability report? Tapi sebenarnya kalau kita menggunakan software Smart PLS versi 3, kita pun juga bisa mencari apakah si moderasinya, ukuran perusahaannya berpengaruh signifikan terhadap sustainability report. Jadi di sini saya buat hipotesisnya ada 5. Saya tambahkan satu lagi, apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Y. Walaupun dari gambar kerangka tadi itu ada 4, tapi boleh saja saya tambahin 1. Ya, seperti itu. Nah, jadi total hipotesisnya ada 5. Nah, ini kan data keuangan ya. Nah, jadi yang mau kita cari ya, kita nanti ada namanya pengujian outer model. Ya, itu seperti pengujian validitas dan reliabilitas. Di sini kita akan memeriksa nilai outer loadingnya, apakah di atas 0,7 ya, itu valid. Apakah nilai AV-nya di atas 0,5? Apakah current batch alpha-nya dan composite reliability-nya itu di atas 0,7? Kemudian kita bisa cek validitas diskriminannya dengan menggunakan pendekatan HTMT. Nah, setelah kita cek validitas dan reliabilitasnya, baru kita lakukan pengujian inner model. Nah, ini pengujian hipotesis akan terjawab di sini. Dan kita bisa lihat nilai R-square-nya sama Q-square-nya. Sekarang kita coba lihat datanya ya. Nah, ini datanya seperti ini. Kita cek datanya dulu. Nah, ini datanya ya. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman lihat datanya ya, jadi di sini ada perusahaan Atlas, Bara Multi ya, ini perusahaannya. Dia masing-masing perusahaan itu diamati dari tahun 2020 sampai 2022. Ya. Jadi tahun pengamatannya dari 2020 sampai 2022. Ini perusahaannya. Nah, ini dia data dari komisaris independen, data kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dan seterusnya. Ya, seperti itu dia. Jadi teman-teman, datanya itu harus disusun ke bawah ya, disusun ke bawah datanya. Nah, kemudian dari data ini teman-teman, baru datanya disimpan dalam file teks dokumen. Nah, ini datanya. Jadi data yang ada di sini teman-teman ya. Data yang ada di sini ya kita pindahkan ke teks dokumen ini. Ini dia. Tinggal di Ctrl V. Nah, itu dia. Nah, kemudian baru datanya bisa kita import di sini ya. Kita import datanya. Ini kita bisa import. Ini sudah diimport, datanya bisa dilihat. Nah, ini datanya ya. Sudah diimport. Nah, baru teman-teman gambar modelnya seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini. Ini komisaris independen. Ini kepemilikan manajerial ya. Ini ada ukuran perusahaan, moderasinya. Nah, ini nanti interaksinya. Ini interaksinya.
Ini untuk pengujian moderasinya. Jadi teman-teman gambar seperti ini ya, seperti itu. Nah, sekarang baru kita cek. Ini sebenarnya hasilnya sudah saya buat seperti ini ya. Nah, pertama kita akan memeriksa nilai outer loadingnya dulu. Kalau teman-teman bisa ngeran di sini ya, itu di bagian PLS algorithm. Kemudian pilih start calculation. Teman-teman bisa lihat di bagian outer loading. Nah, di sini nilai outer loadingnya itu satu semua ya. Kenapa satu semua? Karena ya variabel yang warna biru ini dia hanya memiliki satu indikator yang kotak kuning ini. Makanya nilainya 1. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nilainya sudah di atas 0,7. Tadi kan kita lihat nilai outer loadingnya harus di atas 0,7. Kita bisa lihat semua nilai outer loadingnya di atas 0,7 ya. Berarti sudah valid. Kemudian kita cek nilai Cronbach alpha, kita cek composite reliability, kita cek AV-nya. Teman-teman bisa lihat di sini tadi. Nah, ini dia di sini. Di bagian construct reliability and validity. Nah, kalau teman-teman lihat, semua nilainya juga 1 ya. Nilai Cronbach alpha-nya untuk masing-masing variabel 1. Nilai composite reliability-nya masing-masing variabel 1. AV-nya juga 1. Nah, kita bisa lihat sudah lolos ya. Untuk AV-nya sendiri sudah di atas 0,5. Untuk Cronbach alpha dan composite reliability itu sudah di atas 0,7. Berarti di sini sudah aman. Nah, di sini ada validitas diskriminan Fornell-Larker. Teman-teman bisa lihat di bagian ini. Nah, ini namanya validitas diskriminan Fornell-Larker. Nah, cara bacanya teman-teman lihat nilai yang ada di dalam diagonal ini, ya, yang posisi diagonal ini ya. Saya sudah beri tandanya tanda kurung ini. Nah, itu dia, ya. Jadi nilai yang dalam kurung ini namanya akar kuadrat AV, yang diagonal, yang ada kurungnya. Nah, cara bacanya yang dalam kurung atau akar kuadrat AV harus lebih besar daripada yang nggak ada kurung. Itu di bawahnya. Berarti dia sudah lolos. Nah, lebih mudah lagi kalau validitas diskriminannya menggunakan pendekatan HTMT. Cara bacanya mudah. Kalau di bawah 0,9 berarti dia sudah lolos. Teman-teman bisa lihat di sini. HTMT. Nah, semua nilai HTMT-nya di bawah 0,9 ya, berarti sudah lolos. Nah, kalau sudah lolos, baru kita lakukan pengujian hipotesis. Teman-teman untuk pengujian hipotesis bisa gunakan menu bootstrapping. Di sini saya menggunakan one tail. Kenapa one tail? Karena kita memperhatikan arah pengaruhnya. Pengaruhnya positif atau negatif. Maka itu saya gunakan one tail. Di sini pilih start calculation. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya ya. Bisa kita lihat hasilnya, teman-teman. Langsung dapat nih pengujian hipotetisnya. Kita bisa lihat untuk kepemilikan manajerial ya. Kepemilikan manajerial ini tidak berpengaruh signifikan terhadap sustainability report. Karena p-value-nya 0,105, di atas 0,05. Nah, di sini arah pengaruhnya itu negatif. Jadi kepemilikan manajerial itu berpengaruh negatif terhadap sustainability report. Karena nilai koefisien dari original sampelnya negatif. Nah, dan juga dia tidak signifikan karena p-value-nya di atas 0,05. Tapi pada komisaris independen dia berpengaruh signifikan. Karena p-value-nya 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Nah, jadi komisaris independen dia berpengaruh positif terhadap sustainability report dan signifikan. Ya, kenapa positif? Karena nilai di kolom original sampelnya itu positif. Sama juga ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap sustainability report dan signifikan. Nah, itu dia. Nah, barulah kita lihat yang moderasi. Nah, untuk moderasi ternyata dua-duanya nggak memoderasi. Jadi, karena p-value-nya
di atas 0,05 berarti nggak memoderasi. Jadi ukuran perusahaan tidak signifikan memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap sustainability report. Karena p-value-nya 0,119 di atas 0,05. Sama juga ukuran perusahaan tidak signifikan memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap sustainability report. Karena p-value-nya 0,279 di atas 0,05. Teman-teman kalau mau lihat nilai R-square-nya itu di sini. Nah, ini ada R-square-nya. Nah, nilai R-square-nya itu 0,252. Artinya apa? Artinya adalah komisaris independen, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan mampu mempengaruhi sustainability report sebesar 25,2%. Nah, kira-kira seperti itu hasilnya. Oke, demikian video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum